Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat, yang luar biasa. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang bangun ruang sisi lengkung. Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah volume tabung. Sedangkan tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah kalian diharapkan bisa menemukan kembali rumus volume tabung dan dapat menggunakannya untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume tabung. Untuk menemukan kembali rumus volume tabung, maka pada pembahasan kali ini kita akan menggunakan pendekatan volume prisma. Mula-mula dibuat sebuah prisma segitiga, yang mana prisma ini diletakkan di dalam sebuah tabung dengan tinggi yang sama, yaitu misalnya tingginya adalah T, yang mana titik sudut dari prisma ini semuanya terletak pada keliling alas tabung. Begitu juga titik sudut bagian atas prisma juga terletak pada keliling tutup dari tabung. Selanjutnya dibuat lagi prisma lain dengan alas yang berbentuk segi empat. Sama, titik sudut dari alas prisma ini semuanya terletak pada keliling alas tabung. Kemudian dibuat lagi prisma yang diletakkan di dalam tabung tersebut dengan alas berbentuk segi lima. Kemudian dibuat lagi prisma di dalam tabung dengan alas yang berbentuk segi 6. Begitu seterusnya sampai nanti dibuat prisma dengan alas yang berbentuk segi N. Artinya sisi alas dari prisma itu tak hingga, sehingga alas prisma itu nanti akan mendekati sebuah lingkaran. Karena alasnya sudah berbentuk lingkaran, maka gambarnya akan menjadi sebuah tabung dengan tinggi yang sama dengan tinggi mula-mula. Jadi alas prisma ini sisinya adalah tak hingga, sehingga bentuk dari alas ini akan mendekati bentuk dari sebuah lingkaran. Karena dalam mendapatkan tabung ini tadi dengan menggunakan pendekatan prisma, maka untuk menentukan rumus dari volume tabung kita juga menggunakan pendekatan dari volume prisma. Pada saat kalian masih kelas 8 dulu, volume prisma dirumuskan dengan luas alas kali tinggi. Luas alas ini misalnya prisma segitiga. Berarti untuk menentukan volumenya, luas alasnya menggunakan rumus luas segitiga. Kemudian jika prismanya prisma segi empat, maka rumus dari luas alas ini menggunakan rumus luas dari segi empat ini. Begitu juga yang segi 5, segi 6, dan seterusnya. Maka untuk alas yang berbentuk lingkaran, dalam hal ini adalah tabung, rumus volumenya juga sama, yaitu luas alas dikalikan dengan tinggi. Lah, sekarang alasnya berbentuk apa? Karena alasnya berbentuk lingkaran, maka luas alas digunakan rumus luas lingkaran, yaitu Pi kali R pangkat 2. Kemudian dikalikan dengan ini, tingginya adalah T, sama dengan rumus volume tabung diperoleh Pi kali R pangkat 2 kali T, yang mana R ini adalah jari-jari dari tabung dan T ini adalah tinggi dari tabung. Selanjutnya kita bahas contoh 3 pada buku siswa, yaitu menghitung volume tabung. Hitunglah volume tabung di bawah ini. Baru saja kita pelajari bahwa
volume tabung itu dirumuskan dengan Pi kali R pangkat 2 dikalikan T sama dengan Pi, kita biarkan saja, tetapi kemudian jari-jari, ini jari-jarinya sudah diketahui yaitu 2. Kita masukkan 2 pangkat 2 ini dikalikan dengan tinggi, tingginya adalah ini 6 sama dengan Pi kali 2 pangkat 2 diperoleh 4 dikalikan 6, sehingga diperoleh volume tabung sama dengan 6 kali 4 24 Pi cm pangkat 3. Selanjutnya contoh 4 tetap pada buku siswa. Hitunglah tinggi tabung jika volumenya diketahui 300 Pi cm pangkat 3. Ingat rumusnya, volume tabung sama dengan Pi R pangkat 2 kali T. Volume tabung sudah diketahui ini, kita substitusikan 300 Pi yang ini sama dengan Pi-nya tetap, kemudian dikalikan dengan jari-jari. Ingat 10 ini adalah diameter, sedangkan jari-jari adalah setengahnya, sehingga jari-jarinya adalah 5. Kita substitusikan ke sini, 5 pangkat 2 dikalikan dengan T, tetap T karena T adalah yang ditanyakan ini. Ini kita sederhanakan, tinggal 300 sama dengan 5 pangkat 2 25 kali T, diperoleh T sama dengan 300 dibagi dengan 25, maka T sama dengan 12 cm. Selanjutnya contoh 5 tetap pada buku siswa. Hitunglah jari-jari tabung jika diketahui volumenya 600 Pi cm pangkat 3. Sama, rumus yang kita gunakan tetap volume Pi kali R pangkat 2 kali T. Volumenya sudah ada ini, 600 Pi sama dengan Pi-nya tetap kita biarkan, jari-jari yang ditanyakan berarti tetap R pangkat 2 kali T, ini tingginya 10. Ini kita sederhanakan, 600 ini juga kita sederhanakan dengan 10 ini, sehingga tinggal 60 sama dengan R pangkat 2. Maka dari sini diperoleh R sama dengan akar 60. Ini juga masih bisa kita sederhanakan bentuknya. Kita jadikan perkalian dua buah bilangan, yang mana salah satunya harus bisa ditarik akarnya. Berarti 4 kali 15. 4 kali 15 diperoleh 60. R sama dengan akar 4 diperoleh 2. Akar 15 tetap. Jadi jari-jarinya adalah 2 akar 15 cm. Selanjutnya kita coba latihan 5.1 tetap pada buku siswa. Hitunglah volume tabung di bawah ini untuk soal yang nomor 1. Ingat rumus volume, baru saja kita pelajari volume tabung sama dengan Pi kali R pangkat 2 kali T sama dengan Pi-nya tetap kita biarkan, jari-jarinya ini sudah ada yaitu 4, dipangkatkan 2 kali T. T itu tinggi tabung ini yaitu 10, sehingga diperoleh volume tabung
sama dengan 4 pangkat 2 16 dikalikan 10 160 pi cm pangkat 3. Selanjutnya soal yang nomor B. Sama yang ditanyakan, volume tabung sama dengan pi R pangkat 2 kali T sama dengan pi-nya tetap saja, R jari-jari, ini jari-jarinya yaitu 7. Berarti di sini 7 pangkat 2 dikalikan T, tingginya ini 6. Sehingga diperoleh pi kali 7 pangkat 2 adalah 49. Kemudian dikalikan 6. Maka diperoleh volume tabung sama dengan ini dikalikan biasa 49 kali 6 294 pi cm pangkat 3. Selanjutnya yang nomor C. Volume tabung rumusnya pi R pangkat 2 kali T sama dengan pi-nya tetap, jari-jarinya ini 4. Berarti di sini 4 pangkat 2 dikalikan T, ini tingginya 12. Kemudian kita sederhanakan pi kali 4 pangkat 2 16 dikalikan dengan 12 sama dengan 16 kali 12 diperoleh 192 pi cm pangkat 3. Andaikan pi mau diganti, pi bisa diganti dengan 3,14 atau bisa juga diganti dengan nilai 22 dibagi 7.